Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami NetVoter adalah lembaga riset opini publik berdiri sejak September 2005. Riset yang dilakukan terutama yang berkaitan dengan kontestasi politik, mulai dari pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, dan pembuatan kebijakan publik. NetVoter bersifat independen, non-partisan, dan tidak berafiliasi pada partai politik maupun tokoh atau kelompok. Kami bekerja atas dasar prinsip-prinsip akademik dan analisa statistik yang relevan, serta bersandar pada kode-kode etik survei opini publik secara independen, profesional, demokrasi, terpercaya, serta intensif mengevaluasi metode dan hasil survei yang dilakukan secara detail sesuai dengan prinsip-prinsip akademis dan ilmiah. Bapak Ibu yang kami hormati, kali ini perkenankan kami dari tim NetVoter memperkenalkan sebuah program pemenangan yang akan kami berikan kepada Bapak Ibu semua. Apabila Bapak Ibu berkenan menjadikan tim kami sebagai mitra Anda. Oke, langsung saja sahabat-sahabat Media. Ini tampilan daripada icon aplikasi yang saya buat. Aplikasi ini saya beri nama NetVoter. Berikut adalah tampilan awal dari aplikasi NetVoter. Aplikasi ini sangat berguna untuk teman-teman yang berminat untuk mencalonkan diri di Pilkades nanti. Aplikasi ini akan sangat membantu teman-teman sekalian untuk menghimpun data serta efisiensi, membangun jaringan, mengawal perolehan suara, meminimalisir kos dan integrasi data yang disajikan secara real time, sehingga mempermudah kita untuk mengevaluasi dan mengujinya di saat itu juga. Yang ini adalah untuk gambar calon, dan di sini nanti berisi nama dan nomor urut calon. Nah, kali ini kita coba klik menu info di pojok kiri atas. Nah, di menu ini adalah informasi tentang aplikasi. Jadi di sini diterangkan bahwa NetVoter adalah aplikasi untuk membantu mempermudah penggunanya mengukur akuntabilitas, popularitas, elektabilitas, serta pengawalan hingga penghitungan akhir. Aplikasi ini juga memberikan opsi bagi masyarakat untuk dapat mengekspresikan aspirasinya dengan cerdas dan lebih aman. Diharapkan penggunaan aplikasi ini dapat meminimalisir konflik di masyarakat. Untuk kembali ke menu sebelumnya, teman-teman tinggal tekan tombol back di HP teman-teman sekalian. Maka kita akan kembali ke menu awal. Untuk memulainya, kita tekan tombol start here. Kita akan dibawa ke halaman login. Yang di atas ini adalah pintu masuk para user yang nantinya adalah tim kita. Untuk mendapatkan lisensi user login harus didaftarkan oleh admin. Pendaftarannya ada di halaman kerja admin. Admin dapat satu atau lebih. Untuk mendaftarkan admin harus melalui Firebase untuk menjaga kerahasiaan dari data yang dikumpulkan oleh aplikasi. Kita akan coba masuk dengan email dan password admin yang sudah saya persiapkan. Pada lembar kerja admin ini terdapat beberapa menu.
Menu yang pertama adalah untuk mendaftarkan tim. Menu yang kedua adalah untuk menginput jumlah hak pilih. Menu ketiga adalah quick count. Menu keempat adalah koreksi dukungan. Menu kelima adalah pemetaan. Menu keenam adalah evaluasi. Di lembar kerja admin ini kita akan coba masuk di menu pertama, yaitu form pendaftaran user atau tim. Admin dapat mendaftarkan user atau tim sebanyak-banyaknya sesuai dengan keinginan admin. Admin tinggal membuatkan email dan password user untuk memberikan lisensi masuk di Teamwork. Kolom email dan kolom password ini tidak boleh kosong. Berikutnya adalah input data hak pilih yang berfungsi sebagai indikator skala pembanding pengumpulan data. Di sini kita isi jumlah penduduk dan di sini kita isi dengan jumlah hak pilih. Maka akan ditampilkan di list view di bawah ini. Di menu ini, admin dapat memantau perkembangan quick count secara real time yang diinput oleh masing-masing tim yang bertugas. Berikutnya adalah menu koreksi dukungan. Di sini admin dapat mengkoreksi karena data yang disajikan secara real time dapat dipantau langsung oleh tim yang lain juga admin, sehingga admin dapat mengkoreksi data yang disuguhkan oleh masing-masing tim apabila terdapat koreksi, sehingga kevalidan data yang diinput oleh tim teruji. Di menu pemetaan ini juga disajikan secara real time, sehingga semua pengguna aplikasi ini, baik tim ataupun admin, dapat memantau perkembangan dukungan dari waktu ke waktu. Analisa pemetaan dibagi berdasarkan wilayah, berdasarkan status sosial, berdasarkan respon dukungan, serta rasio global dukungan. Analisa yang pertama adalah berdasarkan wilayah. Di sini kita dapat mengukur sejauh mana tebaran informasi bahwa kita akan mencalonkan mengekspansi wilayah yang ada di desa kita berdasarkan RT setempat. Sementara analisa pemetaan berdasarkan status sosial untuk mendapatkan informasi tentang elektabilitas kita, seberapa baik atau seberapa burukkah kita di mata mereka, dapat kita simpulkan pada indikator yang ditunjukkan dalam menu ini, yang ditampilkan dengan indikator seberapa banyak kita mendapat dukungan dari tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, serta dari keluarga kita sendiri. Analisa pemetaan ketiga yaitu berdasarkan respon dukungan, yang ditunjukkan dengan seberapa besar kita mendapat respon dukungan setuju, sangat setuju, amat sangat setuju, atau ragu-ragu.
Analisa pemetaan terakhir adalah rasio perolehan dukungan secara global. Hampir sama dengan analisa berdasarkan dukungan, hanya pada menu ini terdapat indikator skala pembanding secara keseluruhan. Lembar kerja admin yang keempat adalah mengevaluasi. Evaluasi yang pertama adalah evaluasi data dukungan yang diinput oleh tim yang disajikan secara real time, sehingga semua pengguna aplikasi dapat memantau perkembangan demi perkembangan. Selanjutnya, admin memantau perolehan suara quick count dan melakukan edit data apabila ada koreksi atau kesalahan input data quick count oleh tim. Selanjutnya kita akan masuk ke lembar kerja tim. Lembar kerja admin dan tim disajikan secara terpisah. Walaupun ada beberapa menu yang sama, karena penyajian secara real time, tim tidak dapat mendaftarkan tim yang lainnya. Registrasi tim menjadi otoritas admin atau koreksi data dukungan hanya bisa dilakukan oleh admin. Input data dukungan menjadi bidang garapan tim. Begitu pula input data quick count. Analisa pemetaan di sini juga ditampilkan, yang merupakan sajian real time untuk dijadikan bahan pertimbangan. Tim juga dapat memantau perkembangan perolehan suara secara real time, sehingga apabila ada kesalahan akan dapat segera dilakukan perubahan atas koreksi tim juga admin. Berikut adalah form input data dukungan serta input data quick count yang menjadi bidang garapan tim. User tim juga dapat mengamati langsung sajian-sajian real time yang ada di fitur aplikasi ini, sebagaimana juga admin. Oke sahabat NC Media, itu saja review singkat tentang aplikasi yang sudah berhasil kita buat baru-baru ini. Silahkan coba aplikasinya, dan akhirnya dari saya sampai di sini dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sukses dari saya, semoga berhasil.